Ada 3 orang sahabat yang terkenal, mereka ini sebetulnya bukan orang munafik, malah kebalikannya. Mereka terkenal sebagai sahabat yang utama, sebagai orang yang soleh. Namun 3 sahabat ini tercatat bisa dikatakan ingkar atas perintah Rasulullah SAW untuk ikut ke pertempuran Tabuk. 3 orang sahabat ini tertinggal dari pertempuran Tabuk karena alasan yang tidak syar'i. Tidak ada uzur, tidak ada sakit, tidak ada hal yang mendesak. Mereka hanya terlena dan lalai. Tetapi hal yang sepele ini rupanya memberikan imbas yang luar biasa, memberikan efek yang luar biasa bagi kaum muslimin, khususnya bagi 3 sahabat tersebut. Bahkan salah satu sahabat sangat terkenal yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan kisah ini pun riwayatnya langsung dari yang mengalaminya, yaitu Ka'ab bin Malik sendiri. Apa yang ia lakukan tentu saja mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, teguran yang cukup berat yang hampir-hampir saja para sahabat ini tidak sanggup untuk memikulnya. Lalu teman pecinta sejarah, mengapa mereka sampai terlalaikan dan konsekuensi apa yang pada akhirnya mereka dapatkan? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misandi di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun 9 hingga 10 Hijriah. Ada 7 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Dhirar yang sudah kita bahas ya. Yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam kematian An-Najasyi dan Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Dan yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penobatan Azar-Midoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua penobatan Khosrow Farrukhzad sebagai Raja Persia. Yang kelima penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat pertempuran Gettysburg di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima pergantian tahta di Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan terakhir pembatalan skema feodal yang terjadi di dinasti Tang Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah peristiwa di tahun 631 Masehi tentang Ba'da pertempuran Tabuk selengkapnya. Seperti biasa di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, kisah ini diberi judul penyesalan 3 orang sahabat yang tidak ikut ke Tabuk. Ada di halaman 123, lumayan panjang kisahnya teman pecinta sejarah, hingga ke halaman 129 di jilid yang ketiga. Teman pecinta sejarah, terakhir kita sudah mengikuti perjalanan para sahabat pulang dari Padang Tabuk itu sampai di Zi'awan. Dan di Zi'awan ini Rasulullah SAW memerintahkan penghancuran Masjid Dhirar. Jadi belum sampai ke Madinah, baru sampai di Zi'awan, menjelang banget kota Madinah, Rasulullah SAW mengeluarkan perintah untuk menghancurkan Masjid Dhirar. Perintah dilakukan riwayat yang pertama oleh Wahsy, kemudian riwayat yang kedua oleh Malik bin Dukhsyum dan Ma'an bin Adi atau Asim bin Adi. Dan perintah dilaksanakan dengan sangat baik.
Kemudian setelah dari Zi'awan, itu kan sudah menjelang kota Madinah ya, Rasulullah SAW tidak melakukan gerakan apapun lagi, langsung masuk ke Madinah, dan seperti biasa untuk mengevaluasi dan sebagainya sebelum sampai ke rumah, mereka bersiap dulu atau berkumpul dulu di Masjid Nabawi. Baru setelah itu masing-masing pulang setelah mendapat izin dari Rasulullah SAW, setelah membersihkan diri. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat itu setelah melakukan perjalanan jauh, sebelum pulang ke rumah itu biasanya membersihkan diri dulu, supaya sampai rumah itu nggak kelihatan nggak kelihatan kusut lah. Jadi datang ke rumah itu membawa wajah yang berseri-seri karena sudah rehat gitu ya sejenak, kemudian pakaian yang bersih dan berpenampilan rapih untuk keluarga. Nah, sebelum sampai di Madinah, Rasulullah SAW itu sebetulnya sudah bersabda seperti ini. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang selalu berjalan mengikutimu karena kamu pergi. Dan tidaklah kamu menempuh ke suatu jurang, melainkan mereka itu juga ikut bersama-sama kamu. Di sini Rasulullah SAW sudah memberikan kode ya kepada pasukan kaum muslimin bahwa ada para sahabat yang mereka itu tinggal di Madinah. Mereka itu tidak pergi ke Tabuk. Kalau tinggal di Madinah berarti ya mereka tidak pergi ke Tabuk. Padahal sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti kita, selalu menjadi pasukan kaum muslimin, tidak pernah kelewatan. Bahkan mau masuk jurang sekalipun mereka itu ikut. Maksudnya berbahaya, sebahaya apapun, biasanya mereka ikut. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu ada di Madinah? Nabi SAW bersabda, ya mereka itu ada di Madinah, tetapi mereka itu terhalang uzur. Lalu setelah benar-benar sampai di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW itu menerima kaum muslimin yang berbaris bertamu ke Masjid Nabawi secara resmi untuk meminta maaf karena ketidakikutsertaan mereka di pertempuran Tabuk. Ada banyak kaum muslimin yang berkumpul pada saat itu yang terkena wajib militer lah ya. Terkena wajib militer tapi mereka tidak berangkat. Dan satu persatu bertemu dengan Rasulullah gitu ya, duduk di hadapan Rasulullah lalu mengutarakan alasan mereka. Ada memang golongan munafik yang sebetulnya mereka tidak memiliki uzur, tetapi yang mereka mengada-adakan uzur tersebut. Di sini ada rombongan kaum munafik yang berbaris ya, melakukan permohonan maaf itu sebanyak lebih dari 80 orang. Lumayan banyak ya. Ini orang munafik yang meminta izin tanpa uzur, dan Rasulullah SAW sudah mendapat berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini orang-orang yang 80 lebih ini memang termasuk golongan orang-orang munafik. Terhadap orang-orang ini, jadi kalau terhadap yang memang memiliki uzur ya, para sahabat kaum muslimin yang memang benar-benar memiliki uzur, Rasulullah SAW ya sebetulnya tidak memberikan maaf, juga tidak perlu juga memberikan maaf karena mereka sejak awal memang uzurnya syar'i, tidak melakukan kesalahan. Jadi kan pemberian maaf itu hanya kepada orang yang memberikan kesalahan, yang punya kesalahan ya. Sementara yang uzurnya benar-benar dari kaum muslimin itu ya tidak perlu dimaafkan karena mereka memang tidak memiliki kesalahan. Hanya saja untuk yang 80 orang lebih ini, mereka kan uzurnya itu diada-adakan ya. Mereka meminta permohonan maaf kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan maaf kepada mereka. Adapun permohonan maaf dari rombongan kaum munafikin sebanyak lebih dari 80 orang telah diterima dan dikabulkan oleh Nabi SAW pada lahirnya saja agar mereka merasa riang gembira. Tetapi pada hakikatnya urusan mereka itu diserahkan kepada Allah semata. Karena beliau mengetahui bahwa mereka tidak ikut perang Tabuk disebabkan kemunafikan mereka.
Namun ada 3 orang di sini disebutkan namanya, 3 orang sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. 3 orang ini Rasulullah SAW tahu bahwa mereka itu bukan orang munafik, bukan orang yang nifak. Mereka ini sahabat yang soleh, mereka ini kaum muslimin. Tapi kenapa mereka yang 3 orang ini tidak ikut gitu ya? Yang 3 orang ini ditangguhkan pemberian maaf ya. Kisah secara detail tentang 3 orang ini disampaikan hadisnya langsung dari yang bersangkutan, yaitu Ka'ab bin Malik. Kemudian tibalah giliran Ka'ab bin Malik untuk menghadap Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik itu dari kejauhan ya, kan itu kan kayak ngantri begitu ya. Kita bayangkan ya suasana hati beliau. Jadi ketika mau mendekat gitu, kayak menghitung barisan depannya, tinggal berapa orang lagi, setiap maju selangkah, di hatinya itu ada deg-degan gitu. Gimana sih kalau kita punya kesalahan, terus ngantri mau dapat apa ya, laporan, mau melaporkan kesalahan kita kepada guru, misalnya itu kan pas di antrian itu kan deg-degan banget ya. Itu juga yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Sekali-kali beliau melihat wajah Rasulullah SAW gitu ya, ketika mendengar alasan-alasan dari orang-orang munafik yang sebelum beliau gitu. Jadi Rasulullah kan tersenyum gitu ya, ngangguk-ngangguk, kemudian memberi maaf. Tapi setiap melihat Rasulullah deg-degan lagi gitu. Jadi udah tegang aja keadaan seorang Ka'ab bin Malik. Udah kayak keringat dingin gitu ya untuk ketemu Rasulullah. Segan, takut, malu, bercampur menjadi satu. Di hatinya juga ada godaan-godaan untuk ya udah ngasih alasan aja kayak orang-orang munafik itu gitu. Ngasih alasan apa kek gitu supaya Rasulullah SAW memberi maaf, karena Rasulullah pasti ngasih maaf kok sama orang yang ngasih alasan, dan bikin aja alasannya sesyar'i mungkin gitu, bilang sakit kek atau apa gitu, toh Rasulullah SAW juga akan memaafkan. Namun kita lihat pilihan mana yang Ka'ab bin Malik ambil. Ka'ab bin Malik datang menghadap Nabi SAW seraya mengucapkan salam kepada beliau. Beliau menyambutnya dengan baik dan dengan senyuman keramahan. Lalu beliau bersabda, "Marilah, silahkan." Ka'ab datang dan duduk di hadapan beliau, lalu beliau bertanya, "Mengapa kamu tertinggal, tidak ikut berangkat? Bukankah kamu telah menjual kendaraanmu?" Rupa-rupanya Ka'ab bin Malik ini sebetulnya sudah melakukan persiapan sampai menjual kendaraan untuk persiapan beliau berangkat menuju Tabuk. Namun kenapa tidak jadi ya? Ka'ab bin Malik menjawab, "Ya demi Allah, sesungguhnya jika aku duduk di hadapan orang yang selain engkau dari penduduk dunia ini, tentunya aku melihat bahwa aku akan keluar lantaran murkanya dikarenakan uzurku. Lebih-lebih aku ini orang yang diberi kelebihan pandai berbicara dan berbantah. Tetapi demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwa jika aku berbicara dengan engkau suatu cerita dusta, padahal engkau menerima dariku, niscaya Allah menghampirkan kemurkaan engkau kepadaku. Dan jika aku bercerita kepada engkau tentang suatu cerita yang benar, padahal engkau marah kepadaku, niscaya aku mengharapkan ampunan dari Allah kepadaku tentang hal ini. Demi Allah, sesungguhnya aku ini tidak beruzur, tidak berhalangan sesuatu apapun. Demi Allah, bahwa sesungguhnya aku ini belum pernah mempunyai kekuatan dan kelapangan sewaktu aku tertinggal dari engkau ketika berangkat ke Tabuk." Demikian jawaban Ka'ab bin Malik. Mendengar perkataan Ka'ab bin Malik ini, Nabi SAW bersabda, "Tentang ini sesungguhnya engkau benar. Tentang ini sesungguhnya engkau benar. Maka berdirilah, pergilah kamu, sehingga Allah memberi keputusan kepadamu." Di sini diutarakan langsung ya oleh Ka'ab bin Malik di hadapan Rasulullah SAW bahwa sebetulnya kalau ia berkata dusta,
Rasulullah SAW pasti akan memberikan maaf. Dan dia ini seorang yang pandai berbicara. Pasti mudah mencari uzur, pasti mudah mencari alasan untuk dibawa kepada Rasulullah SAW. Namun, ia tahu kalau ia berkata dusta, maka ia akan mendapatkan keramahan dari Rasulullah SAW dan maaf, tetapi dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti Allah pun itu akan memberitahu informasi itu kepada Rasulullah SAW, dan nantinya Rasulullah pun akan murka terhadap kedustaan yang ia bawa, sehingga ia memilih untuk jujur meskipun dia tahu dia akan mendapatkan hukuman pada saat itu, asalkan tidak mendapatkan kemurkaan gitu ya di kedepan harinya. Maka ia memutuskan untuk berkata jujur bahwa ia memang tidak memiliki hambatan apapun, tidak punya uzur, dia punya kekuatan, dia punya persiapan kalau mau gitu. Tetapi memang dia tidak berangkat. Setelah mendapatkan keputusan dari Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik ini pulang ke rumahnya dan ya disuruh menunggu ya oleh Rasulullah SAW tentang keputusan yang nanti Allah berikan. Pada istrinya, Ka'ab bin Malik bertanya tentang yang terjadi setelah perpulangan dia dari bertemu Rasulullah SAW. Ia bertanya, singkatnya ya, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang sama denganku gitu yang oleh Rasulullah SAW ditangguhkan maafnya? Rupanya ia mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang lainnya, berarti 3 dengan Ka'ab bin Malik yang diperlakukan sama oleh Rasulullah SAW ditangguhkan maafnya. Dan Ka'ab bin Malik mengetahui betul tentang 2 sahabat yang lain. Baik Hilal bin Umayyah maupun Murarah bin Rabi, dua-duanya adalah orang yang soleh, yang dekat dengan Rasulullah. Ini lingkaran dekat lah dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka berdua ini adalah ahli Badar. Dua orang yang ikut di pertempuran Badar. Sehingga bukan orang biasa, bukan orang yang masuk Islam yang terakhir, bukan, ini adalah orang yang utama, ahli Badar. Ahli Badar itu berbuat kesalahan apapun akan dimaafkan. Namun pada peristiwa ini rupanya maaf itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang ini telah turun perintah dari Rasulullah SAW untuk menangguhkan pertobatan mereka, menangguhkan diterimanya taubat mereka, dan mereka mendapatkan konsekuensi, bisa dikatakan hukuman atas kelalaian mereka itu dengan dilakukan boikot terhadap mereka. Para sahabat seluruhnya, kaum muslimin, tidak boleh ada yang berinteraksi dengan mereka. Berjual beli tidak boleh ada yang menyapa, apalagi mengobrol, menyapa saja tidak boleh. Anggap seolah-olah ketiga orang ini tidak ada. Dimanapun ditemui, anggap tidak ada. Hal ini tentu saja hukuman yang sangat berat ya bagi manusia sebagai makhluk sosial. Dianggap tidak ada, dimarahi itu lebih mudah ya. Jadi kan kalau dimarahi itu kita dianggap ada, kita dimarahi, dibenci, itu kan perasaan dan pengakuan bahwa kita ini eksis di muka bumi. Tetapi ketika hukuman diabaikan, ini adalah hukuman yang sangat berat bagi siapapun yang mengalaminya. Terutama bagi ketiga orang ini yang biasanya kaum muslimin itu kan persaudaraannya itu luar biasa. Mereka saling menyapa dengan doa gitu ya, kaum muslimin itu saling thalabul ilmi gitu kan, ada pertemuan-pertemuan keilmuan, ada diskusi-diskusi keilmuan yang semuanya itu tentu saja mengikatkan hubungan atau mengeratkan hubungan sosial di antara mereka. Dan sekarang mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu, bahkan tidak mendapatkan sapaan dari orang lain. Ini tentu hukuman yang sangat-sangat berat. Sehingga Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi itu sampai tidak mau keluar rumah. Karena saking berat dia keluar rumah, orang lain tidak ada yang menyapa, nggak ada yang melihat. Jadi dia seolah-olah, ya aku hidup di dunia ini sendirian apa di bumi gitu ya. Ini kesepian yang sangat-sangat menyiksa, sehingga
Daripada dia mengalami hal itu, lebih baik ya udah kesepian aja, langsung dia tinggal di rumah. Dan dan mereka berdua itu menangis terus-terusan, menyesali apa yang mereka lakukan. Tahu gini kasih, wahai Allah, saya tidak akan melakukan kesalahan ini. Saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Ya kapoklah mereka ya. Kelalaian yang mereka lakukan itu rupanya berdampak sangat besar, khususnya bagi diri mereka sendiri.